Saya mulai dari kecil, saya sebagai pedagang es mambo, pedagang asongan. Saya tidak pernah bermimpi, tapi saya punya mimpi. Masih ingat dengan sosok mualaf yang sempat menjadi perbincangan di tahun 2018 silam ini? Beliau mendirikan warung makan nasi kuning untuk kaum duafa dan fakir miskin. Ya, di dalam tenda inilah Jusuf Hamka sukses membuat warganet berdecak kagum karena harga nasi kuning yang dijual itu hanya Rp3.000 per porsi. Semua pasti sudah tahu sosok keturunan Tionghoa yang meski bergelimang harta, namun tetap tampil sederhana dan sangat dermawan ini. Lantas, bagaimanakah nasibnya kini? Yuk simak dalam video polemik kali ini. Pemilik nama lengkap Haji Muhammad Jusuf Hamka ini merupakan pria kelahiran 5 Desember 1957. Sebelum menjadi terkenal seperti saat ini, pria yang sering disapa Babah Alun ini tumbuh dalam lingkungan keluarga yang moderat. Ayahnya bernama Dr. Jusuf Suhaimi dan ibunya Suwanti Suhaimi merupakan pasangan yang terdidik, mampu menjadikan Jusuf kecil sebagai seorang pejuang. Terbilang lahir dari keluarga berpendidikan, tidak serta-merta membuat Jusuf bisa duduk berpangku tangan, karena kondisi keluarganya juga terbilang sangat sederhana. Hal ini tentu membuat Jusuf harus mengorbankan usia kanak-kanaknya. Ia harus berjuang untuk membiayai dirinya dengan berjualan es krim kacang mambo. Bahkan rintangan ini juga sangat berdampak bagi kelanjutan pendidikannya. Jelas tidak sesuai dengan harapan di awal, jika ia akan sukses dan menyelesaikan studinya hingga mendapat gelar sarjana. Biaya tak sedikit yang harus dikeluarkan Jusuf dan keluarganya, membuatnya memutuskan untuk berhenti dari dunia kampus. Belum lagi Jusuf Hamka merupakan anak keempat dari 7 bersaudara. Ada banyak tanggungan keluarga yang juga harus diperhitungkan matang-matang saat itu. Hingga ia menikah dengan seorang wanita bernama Lena Burhanuddin dan dikaruniai 3 orang anak. Di antaranya Fitria Yusuf, Faisal Hamka, dan Farid Hamka. Jusuf kemudian putar otak untuk memulai bisnisnya. Berbekal jualan es mambo saat kanak-kanak, membuat Jusuf tidak ragu untuk melangkah. Namun tak hanya tuntutan ekonomi, Jusuf Hamka juga mengalami pergolakan batin saat usianya menginjak 23 tahun. Sebelumnya, Jusuf Hamka bukanlah seorang yang menganut agama Islam. Namun setelah bertemu dengan ulama besar Indonesia Buya Hamka, ia mantap memeluk Islam. Beruntungnya Jusuf memiliki kedua orang tua yang punya toleransi tinggi. Mereka paham akan keputusan Jusuf untuk pindah dari agama sebelumnya. Mereka juga mendukung keputusan itu dan berpesan agar anak mereka tidak lupa untuk menjadi seorang muslim yang taat. Sang ibu juga mendukung dengan membeli penggorengan baru untuknya saat bulan Ramadan. Setelah 3 tahun masuk Islam, Jusuf menunaikan ibadah haji yang mendapatkan uang dari ibu angkatnya, Nelly Ada Malik, sebesar Rp3.000. Kisah kepindahan Jusuf ini dimulai saat dirinya tidak sengaja melihat seseorang yang masuk Islam di sebuah majalah, tepatnya di Masjid Agung Al-Azhar. Jusuf lalu ke sana dan bertemu dengan sekretaris masjid yang bernama Ustadz Zaimi. Ia mengutarakan keinginannya untuk masuk Islam juga. Ia lalu dibawa ke rumah Buya Hamka di Jalan Raden Fatah. Di bawah bimbingan Buya Hamka, Jusuf mengucapkan 2 kalimat syahadat, lalu berganti nama menjadi Jusuf Hamka. Ia juga diangkat anak oleh Buya Hamka dan Ada Malik, seorang politikus dan jurnalis Indonesia yang pernah menjabat wakil presiden ketiga RI. Pertemuan Jusuf dan Buya Hamka terbilang tiba-tiba. Ia juga tidak tahu siapa sebenarnya sosok orang yang menuntunnya masuk Islam itu. Ia hanya punya ingatan soal Buya Hamka yang ribut dengan Menteri Agama dan Presiden Soeharto soal fatwa perayaan Natal bersama bagi Muslim. Tapi meski sudah lama memeluk Islam, Jusuf tidak memaksakan ketiga anaknya untuk ikut agamanya. Barulah di Maret 2020 lalu, putrinya Fitria Jusuf memutuskan masuk ke Islam dan menjadi seorang mualaf. Sosialita yang terkenal dengan bisnis fashionnya ini mengucapkan 2 kalimat syahadat di Masjid Lautse, Jakarta Pusat. Ia dituntun oleh Wakil Sekretaris Jenderal MUI, Kiai Haji Zaitun Rasmin. Tidak lama berselang, Fitria lalu menikah dengan seorang pria keturunan Iran bernama Wahid Khalid yang berprofesi sebagai seorang aktor sekaligus pebisnis. Jusuf memang malang melintang di dunia bisnis. Ia juga memimpin banyak perusahaan dan berhasil membeli saham. Mulai dari jabatan sebagai komisaris utama di PT Mandara Permai, lalu menjadi komisaris independen PT Indomobil Sukses Internasional Tbk. Ia juga menjabat komisaris PT Citra Margatama Surabaya, juga komisaris PT Mitra Kaltim Resources Indonesia.
Ia juga pernah didapuk sebagai penasihat dan komisaris independen televisi swasta nasional PT Indosiar Visual Mandiri. Tak hanya sampai di situ, Jusuf juga pernah menjadi penasihat kelompok pengusaha Sinarmas, lalu menjadi komisaris PT Arta Geraha Investama Tbk. Juga komisaris independen perusahaan semen PT Indosemen Tunggal Prakarsa. Di luar bisnisnya, Jusuf Hamka juga berkecimpung di dunia politik, di mana dirinya pernah menjadi staf khusus Menteri Sosial Gumiwang Kartasasmita, serta menjadi bendahara tim kampanye nasional Joko Widodo dan Ma'ruf Amin pada pemilu 2019 silam. Melalui PT Citra Margatama, karir Jusuf terbilang mentereng. Pasalnya, perusahaan yang dipegangnya saat ini menjadi salah satu badan swasta yang banyak terlibat dalam pembuatan jalan tol di Indonesia. Sosok pekerja keras yang ditanam dalam dirinya membuatnya mampu menyelesaikan berbagai proyek hingga menelan biaya 25 triliun. Adapun beberapa ruas tol yang dimilikinya mulai dari ruas tol Insinyur Wiyoto Wiono, Cawang Tanjung Priuk. Tol ini merupakan tol pertama yang menggunakan sistem layang di Indonesia dan menggunakan teknik sosro bahu. Tol yang dibangun sepanjang 15 km ini melewati wilayah Jakarta Timur, Jakarta Pusat, dan Jakarta Utara. Yang kedua ada tol pelabuhan. Tol yang dibangun sepanjang 13 km ini merupakan lanjutan dari tol Insinyur Wiyoto dan melintasi wilayah Jakarta Utara. Ruas tol Bogor Outer Ring Road, tol sepanjang 11 km yang dimiliki Jusuf Hamka dan menghabiskan 16 triliun rupiah ini dirampungkan di tahun 2019. Jalan tol Depok Antasari atau yang dikenal juga dengan tol Andara. Tol ini dibangun sepanjang 21 km yang dicanangkan akan terkoneksi dengan Bogor dan ruas Jor 2. Tol Soreang Pasir Koja atau Tol Soroja ini dibangun untuk menghubungkan kota Bandung dengan Kabupaten Bandung. Panjangnya mencapai 10,55 km dan sudah beroperasi sejak 2017 silam. Jalan Tol Cilenyi Sumedang Dawan menjadi jalan tol terpanjang yang pernah dibangun Jusuf Hamka, sekitar 60 km. Kemudian Jalan Tol Waru Juanda, tol sepanjang 12 km yang menjadi akses utama Bandara Juanda Surabaya, sekaligus menjadi penghubung di kawasan industri Rungkut. Selain itu, Jusuf juga memiliki koleksi mobil mewah yang parkir di garasi rumahnya, mulai dari SUV premium Audi Q7 yang ditaksir senilai 2 miliar rupiah, juga SUV premium Audi E4 senilai 1,2 miliar rupiah. Lalu satu unit mobil Rolls-Royce Phantom buatan Inggris yang ditaksir mencapai 7,5 miliar rupiah. Lalu satu unit mobil kelas Hummer H3 keluaran Amerika senilai 1,5 miliar rupiah. Juga Range Rover berkapasitas 5.000 cc senilai 3 miliar rupiah. Sedangkan untuk membeli saham CMNP sebanyak 19,6 juta, Jusuf harus mengeluarkan budgetnya senilai 3,92 miliar rupiah. Selain mengoleksi, beberapa mobil dari Jusuf Hamka juga sering ia tukarkan atau ia pakai untuk kegiatan sosial, seperti yang tampak pada postingan Instagramnya beberapa waktu lalu ini. Namun selain harta kekayaan yang sering dipakai Jusuf, rupanya ia juga masih memiliki harta lain yang kini menjadi polemik. Pasalnya, buntut kasus utang piutang yang dituntut Jusuf Hamka kepada pemerintah sebesar 800 miliar rupiah. Hingga kini masih belum menemui titik terang. Soal hutang ini sih sebenarnya agak banyak drama. Mulai dari saling dorong pihak yang bertanggung jawab, sampai jumlah utang yang diklaim berbagai pihak juga berbeda-beda. Kasus yang bermula dari tuntutan Jusuf Hamka kepada pemerintah atas uangnya yang belum dikembalikan sejak tahun 1998 itu, hingga nama anak sulung Presiden Soeharto, Siti Hardianti Rukmana atau Mbak Tutut, juga ikut-ikutan terseret. Tapi ya, kita doakan saja masalahnya cepat selesai ya.